Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Prawira dari BPIW, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas terkait profil instansi dan refleksi diri. Yang pertama, profil BPIW itu sendiri adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk pada tahun 2015 sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur lintas sektor dan terintegrasi. Bangunan yang sebelumnya dilakukan secara parsial dan sektoral perlu memperhatikan karakteristik wilayah dan sinergi antar sektor. Selain itu, diperlukan keselarasan dengan kebijakan nasional dan program lintas kementerian. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu organisasi khusus yang dapat menyusun perencanaan dan pemrograman infrastruktur berbasis pengembangan wilayah secara komprehensif. Di sini sudah dipaparkan mengenai tugas BPIW itu sendiri, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Selanjutnya, fungsi BPIW itu sendiri, yang pertama, penyusunan kebijakan teknis dan rekomendasi strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum. Yang kedua, penyusunan strategi program keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum. Yang ketiga, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur. Yang keempat, pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi strategi program. Yang kelima, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi. Yang keenam, pelaksanaan administrasi badan. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Selanjutnya, struktur organisasi BPIW. Di sini sudah ditampilkan mengenai struktur organisasi BPIW dan di mana saya ditugaskan di dalam Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2 yang memiliki tugas sendiri, yaitu melaksanakan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur wilayah, rencana kawasan prioritas, memorandum program, dan indikasi kebutuhan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, sinkronisasi, dan penyusunan prioritisasi program dan anggaran infrastruktur pekerjaan umum, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaat infrastruktur pekerjaan umum berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, saya ditugaskan di dalam subbagian tata usaha. Apa perannya? Di sini saya ditugaskan dalam pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahantanganan, pemusnahan, hingga pelaporan penatausahaan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh negara. Pengelolaan BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Selanjutnya, apa sih layanan yang bisa saya hadirkan? Yaitu yang pertama, saya melakukan pengadaan dan penetapan status penggunaan BUMN. Yang kedua, pengamanan dan pemeliharaan BUMN. Yang ketiga, penatausahaan dan pelaporan BUMN. Yang keempat, penghapusan BUMN. Dan yang terakhir, pemindahantanganan BUMN. Selanjutnya, apa standar layanan yang harus dicapai? Standar layanan dalam pengelolaan barang milik negara sendiri adalah ukuran untuk mutu minimal yang harus dicapai instansi pemerintah saat memberikan layanan terkait BUMN, agar prosesnya tertib, administrasi, sesuai peraturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta standar layanan yang harus dicapai meliputi yang pertama, akurasi data dan dokumen, yang kedua, ketepatan waktu, yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi, yang keempat, pengamanan, yang kelima, kualitas pelaporan, dan yang terakhir, efisiensi dan transparansi. Selanjutnya, bagaimana sih tugas dalam berkontribusi pada tujuan besar BPIW? BPIW sendiri di dalam Kementerian Pekerjaan Umum, tujuan besarnya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur wilayah secara strategis agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di bagian pengelolaan BUMN sendiri, saya berkontribusi terhadap tujuan besar BPIW dilakukan dengan memastikan aset negara yang dimiliki benar-benar optimal untuk mendukung perencanaan dan pengembangan infrastruktur,
Tugas-tugas meliputi seperti yang pertama, menjamin tertib administrasi aset, yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan BMN, yang keempat, mendukung efisiensi anggaran, yang kelima, menjaga keamanan dan keberlanjutan aset, dan yang terakhir, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ciri Smart ASN yang sudah dijalankan, di sini saya sudah melakukan terkait penggunaan digitalisasi atau teknologi informasi dalam menggunakan aplikasi Simak BMN atau aplikasi lain untuk pencatatan dan pelaporan aset. Yang kedua, berorientasi pelayanan publik dalam melayani permintaan data BMN bagi unit lain dilakukan secara responsif dan tepat waktu. Yang ketiga, berintegritas tinggi saat pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai data fisik tanpa manipulasi dan menghindari penyalahgunaan aset atau pelanggaran prosedur. Yang terakhir, kita harus saling kolaboratif dalam koordinasi dengan antar bidang untuk monitoring ataupun penghapusan dan pemanfaatan BMN. Selanjutnya yang perlu ditingkatkan apa sih? Yang pertama, pemanfaatan teknologi secara maksimal dengan digitalisasi dokumen kepemilikan agar mudah diakses dan aman dari risiko kehilangan. Yang kedua, inovasi dalam pemanfaatan BMN dalam penggunaan aset untuk mendukung kegiatan BPIW dan mengembangkan sistem monitoring kondisi BMN secara real-time. Selanjutnya, hal sederhana yang bisa saya lakukan agar kinerja layanan lebih baik, yaitu dengan memperbarui data BMN secara rutin, real-time. Selanjutnya, memastikan setiap perubahan status aset, baik pengadaan ataupun penghapusan maupun manfaatan langsung, selalu dicatat di dalam aplikasi Simak BMN atau aplikasi tersendiri. Selanjutnya, langkah ini akan berdampak meningkatkan akurasi data, meminimalisir selisih antara catatan administrasi dengan kondisi fisik, serta mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu, penyusunan panduan seperti SOP atau penggunaan barang BMN harus dibuatkan alur proses pengelolaan BMN yang akan memberikan dampak positif, karena dapat mempercepat proses layanan, mengurangi kesalahan prosedur, dan meningkatkan kepuasan pengguna yang membutuhkan informasi dengan cepat dan jelas. Terima kasih. Sekian dari saya.